Selamat pagi. Kali ini kita berjumpa kembali dalam Dr. Sahat Inspiration Corner dengan topik Metamorfosis BUMN, What Next? Hal ini menanggapi pendapat para eh, anggota Dewan Komisi 6 dalam RDP tanggal 19 Maret 2024 yang disiarkan secara live atau terbuka ke publik. Tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah mematok harga yang tinggi, bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lain. Nah, kali ini saya akan memberikan pandangan terhadap masukan atau input dari Pak Mufti Anam yang tentunya sangat banyak ya dan sangat positif masukannya, walaupun terdengar keras, tetapi saya pikir apa yang beliau sampaikan itu banyak benarnya. Namun kali ini saya hanya menyoroti dua hal. Yang pertama adalah Pak Mufti menyampaikan pendapat Pak Prabowo tentang BUMN. Pak Prabowo mengatakan banyak manajemen BUMN yang malas-malasan, hanya omon-omon, ya, mengandalkan proteksi pemerintah. Ketika diberikan privilege, bahkan harganya mahal, ya. Nah, ini jadi masalah buat masyarakat, ya. Seharusnya BUMN bisa melayani masyarakat dengan baik. Kemudian juga laba, Pak Mufti Anam menyampaikan bahwa mustahil target laba 2020-2024 tercapai yang nilainya 1.172 triliun. Saat ini per 2023 gapnya masih 433 triliun dan tidak akan mungkin dicapai selama tahun 2024. Nah, bagaimana pandangan kami terhadap pendapat ini? Pada prinsipnya yang pertama, kami sangat memahami bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin bisnis, seorang pemimpin di dalam pasukan tempur, ya. Beliau sudah punya intuisi, punya common sense, ya. Tentunya beliau juga di dalam bisnis paham betul, ya. Tidak asal ngomong, ya. Beliau tidak asal ngomong, tentunya beliau melihat bahwa memang betul bahwa banyak manajemen BUMN yang memang tidak profesional, ya. Tetapi tidak dipungkiri juga banyak juga yang masih profesional, ya. Tentunya ini menjadi masukan buat Pak Erick Thohir di dalam memperbaiki sistem rekrutmen karena tidak serta-merta ya ketika Pak Erick Thohir mencopot seorang direktur di swasta yang berhasil lalu dicemplungkan ke BUMN kemudian menjadi berhasil. Faktanya tidak, ya. Saya mengamati di berbagai BUMN para profesional di swasta, direktur di swasta yang sukses ketika dicemplungkan menjadi direktur di BUMN juga tidak berhasil, ya. Banyak masalah, banyak. Bisa saya tunjukkan data-datanya, tapi tidak akan saya sebutkan nama dalam dialog kali ini, dalam diskusi ini. Kemudian itu menjadi masukan bagi proses talent scouting atau rekrutmen di Kementerian BUMN. Kemudian masukan mengenai laba tentunya tidak terlepas dari yang nomor satu, ya. Bagaimana mencapai laba kalau manajemennya omon-omon, ya, hanya santai-santai gitu ya istilahnya. Kalau secara umum kita mengatakan bahwa laba ini kan resultanti daripada pendapatan dikurangi biaya, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dampak COVID 2020-2021 itu sangat berdampak kepada yang dinamakan sebagai penurunan revenue karena pada saat itu manusia tidak bisa bersentuhan, ya. Manusia diisolasi sehingga pendapatannya terimpact, ya, pendapatan menurun. Namun yang mau kami sampaikan adalah banyak BUMN yang memang dari sisi cost itu sangat tinggi, ya. Kalau mau kita bagi cost-nya ada dua komponen. Pertama adalah harga pokok produksi dan SGA atau Sales and General Administration Expenses, ya. Dalam konteks HPP, ya,
Juga banyak BUMN yang sudah HPP-nya sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan dia untuk laba. Kenapa itu terjadi? Karena memang cukup banyak BUMN kita yang masih mengandalkan impor, di mana harga impor ini sangat dikontrol oleh pihak luar. Nah, ini yang menjadi problem besar ya di Kementerian BUMN di BUMN ya, bagaimana menurunkan HPP. Yang kedua adalah efisiensi di SGA, Sales and General Expenses ya. Hal ini dikarenakan adalah terlalu gemuk organisasi BUMN. Ya, banyak yang saya amati terlalu gemuk, terlalu tebal, dia tidak flat, tidak ramping, sehingga terlalu banyak orangnya. Dan yang lebih lagi, terlalu banyak orang-orang yang tidak produktif. Ya memang mungkin dia belum terdidik, ya, belum skillful, BUMN tersebut tidak melakukan training karena tidak punya anggaran dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu evaluasi organisasi dari satu BUMN sehingga dia lebih ramping, lebih slim dan lebih rendah beban dari SGA-nya. Sehingga nanti terjadi satu transformasi atau metamorfosis di mana BUMN terus menjadi ramping, menjadi efisien, kemudian juga bisa menghasilkan laba. Tentunya kita tidak bisa melepaskan ke depan kita bisa menggunakan teknologi atau menggunakan artificial intelligence sebagai bagian daripada proses efisiensi dan peningkatan kualitas layanan dari BUMN. Demikian masukan dari kami, semoga masukan ini bermanfaat dan masyarakat bisa memantau bagaimana masukan dari anggota Dewan Komisi 6 bisa di follow up atau ditindaklanjuti Kementerian BUMN. Demikian, terima kasih, selamat pagi, salam integritas.